Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamuna 'adadas sinina wal hisab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul ahad wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu basyira wa nadhira li yaumil hisab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sahibil karamati wal fadilat, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para pinesepuh, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, adik-adik para santri yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam suasana yang dingin ya. Kita masih bisa datang hadir di majelis ini yang insya Allah semuanya dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa melimpah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan suri tauladan bagi kita semua dalam kaitannya dengan dakwah, dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial, kehidupan politik, dan lain sebagainya. Nabi adalah teladan kita semua ya. Dan juga mudah-mudahan melimpah juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan juga kita semua sebagai bagian daripada umatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang KIG, yaitu Kalender Islam Global. Ini kemarin minggu kemarin itu kan tidak hadir, tidak bisa datang ke sini karena sedang mengikuti Rakernas, Rapat Kerja Nasional Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Malang. Yang salah satu keputusan daripada Rakernas itu adalah insya Allah dalam waktu setahun yang akan datang Muhammadiyah akan meluncurkan kalender Islam global, yaitu sistem pola kalender baru ya, yang menggantikan wujudul hilal begitu. Nah, apa yang dimaksudkan dengan KIG itu, kalender Islam global? Jadi yang dimaksudkan dengan kalender Islam global ataupun KIG itu adalah kalender yang menjadikan seluruh wilayah dunia itu menjadi satu hari satu tanggal. Jadi menjadikan seluruh wilayah dunia ataupun global ini menjadi satu hari satu tanggal. Itu yang dimaksudkan dengan kalender Islam global. Mengapa Muhammadiyah memilih kalender Islam global? Karena selama ini kita sering dihadapkan dengan persoalan perbedaan-perbedaan yang sangat tajam. Karena apa? Karena umat Islam itu memang hingga sampai saat ini belum memiliki sistem kalender. Umat Islam itu sudah selama 14 abad lebih itu
belum memiliki sistem kalender yang sifatnya unifikatif ataupun integratif ataupun yang menyatukan seluruh umat manusia. Umat Islam itu masih menjadikan kalender yang sifatnya lokal. Orang Indonesia bikin kalender sendiri, orang Saudi bikin kalender sendiri, orang Mesir bikin kalender sendiri. Acuannya berdasarkan kriteria sendiri-sendiri. Nah, begitu. Sehingga apa? Sehingga terjadilah perbedaan-perbedaan di seluruh dunia itu, sehingga kemudian orang mengawali bulan itu kadang-kadang sampai 4 hari. Umpamanya ini hari Ahad, tanggal 1 itu bisa hari Ahad, bisa hari Senin, bisa hari Selasa, bisa hari Rabu. Tergantung dari kriteria yang digunakan oleh masing-masing kelompok ataupun golongan. Itu yang terjadi begitu. Nah, Muhammadiyah beralih dari wujudul hilal. Wujudul hilal itu sebenarnya pas digunakan kalau itu adalah zona waktu Indonesia atau matlak lokal Indonesia, itu pas. Tetapi kalau wujudul hilal itu ditarik dalam konteks global, itu juga menjadi masalah. Begitu. Oleh sebab itu kemudian Muhammadiyah dari Muktamar ke-48 tahun 2022 kemarin di Surakarta itu menetapkan untuk melakukan pengkajian Muhammadiyah untuk beralih ke kalender global. Karena apa? Karena kalender global ini lebih integratif, menyatukan. Kemudian yang kedua, kalender global ini juga menjadi satu kebaikan untuk seluruh umat manusia, begitu. Jadi kita berpikirnya orang Muhammadiyah itu tidak sekedar berpikir dalam konteks keindonesiaan saja, tetapi juga berpikir dalam konteks yang sifatnya global. Nah, begitu. Nah, ini diantara alasan yang disampaikannya begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya Bapak Ibu sekalian menyampaikan ini karena apa? Karena ini penugasan untuk sosialisasi kepada seluruh komponen warga Muhammadiyah atau non Muhammadiyah, apakah ikut pada pemerintah ataupun yang lain, untuk menyampaikan hasil keputusan ini sehingga nanti pada saat launching tahun depan di Pekalongan, karena usia yang ke-100 Majelis Tarjih itu tahun 2024 itu ya, kalau menurut kalender Masehi begitu. Kalau menurut kalender Hijriah itu kan betul, tahun 2024 besok. Sehingga kemudian akan diluncurkan di Pekalongan itu. Jadi 100 tahun Majelis Tarjih Muhammadiyah ditandai dengan sistem pola kalender baru, yaitu kalender Islam global. Nah, ini oleh sebab itu sosialisasi ini terus digencarkan oleh Muhammadiyah, khususnya Majelis Tarjih Muhammadiyah pimpinan pusat. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar syariatnya itu apa? Kalender Islam global itu dasar menurut Al-Quran dan sunnahnya itu apa? Memang kalau kita baca di dalam Al-Quran memang tidak berbicara secara langsung terkait dengan sistem kalender global itu. Tetapi Al-Quran ataupun As-Sunnah itu memberikan satu ibarah kepada kita semua terkait dengan bagaimana kita sebagai umat Islam itu, umpamanya kalau kita merujuk dalam surat Saba ayat 28 itu, Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Risalah kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang Arab, orang Indonesia, orang mana begitu yang sifatnya lokal begitu,
Tetapi yang namanya risalah itu adalah satu yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Nah ini pesan penting di dalam surat Saba ayat 28 ini. Oleh sebab itu maka sistem kalender pun itu juga bukan sifatnya lokal, tetapi kafatan linnas, mencakup seluruh umat manusia. Nah ini kita harus memperjuangkan itu, ya, harus memperjuangkan itu. Karena apa? Karena kalau kita merujuk di dalam keputusan Oki, ya, keputusan Oki tahun 2008 ketika konferensi puncak di Dakar, di ibu kota apa namanya? Dakar ibu kota apa namanya? Dakar itu ya salah satu ibu kota negara di Afrika begitu ya. Itu menyatakan bahwa kalender Islam global itu adalah merupakan satu keharusan bagi kita sebagai umat Islam. Dan negara-negara Islam, para ulamanya harus mengupayakan. Nah begitu, harus mengupayakan. Nah hanya saja memang sudah lebih 10 tahun konferensi Dakar itu ternyata masih banyak hambatan, terutama negara-negara atau itu tidak kemudian merespon terhadap keputusan-keputusan ini begitu. Demikian juga konferensi tingkat tinggi para ulama Islam di Turki itu juga menyerukan hal yang sama begitu. Tetapi kemudian itu secara politik ya, secara politik belum menjadi kebijakan negara-negara Muslim, negara-negara Islam di seluruh dunia itu tadi. Sehingga kemudian sistem kalender yang dimiliki oleh umat Islam masih sifatnya lokal dan terbatas itu. Sehingga kemudian perbedaan-perbedaan di dalam penentuan hari itu juga kemudian masih sangat sering kita dapati, kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Islam. Itu yang terjadi begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian yang kedua, kalau kita rujuk umpamanya yang kedua dalam ayat Al-Quran itu, yaitu surat Al-Anbiya ayat 92, dikatakan di dalam ayat ini, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya syariat ini, agama tauhid ini adalah agamamu. Inna hadhihi, sesungguhnya syariat ini, agama ini, ajaran yang berasal dari Allah ini, ummatukum, adalah agamamu ummatan wahidah, ya, yang satu, tidak berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Wa ana rabbukum fa'buduni, aku adalah Tuhan kalian. Fa'buduni, oleh sebab itu sembahlah oleh kalian akan aku. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Jadi agama ini, syariat ini, ajaran tauhid yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah satu. Ajaran tauhid. Ajaran tauhid itu maknanya tidak sekedar kita mentauhidkan, menyatakan bahwasanya Allah itu satu, tidak sekedar itu. Tetapi yang namanya ajaran tauhid ini adalah harus juga mempersatukan seluruh kaum muslimin menjadi satu ikatan. Termasuk di dalamnya satu ikatan itu dalam kaitannya dengan penentuan bulan itu menjadi satu ikatan yang menjadi satu, tidak terpecah-pecah. Begitu, tidak terpecah-pecah. Nah inilah
pesan penting tauhid itu kepada kita semua sebagai umat Islam. Oleh sebab itu maka kalender Islam global itu menjadi penting di sini kalau kita merujuk kepada ajaran tauhid ini. Kita menyembahnya kepada Allah yang satu, tetapi dalam konteks bagaimana sistem kalender itu kita belum menjadi orang yang bertauhid, belum menjadi orang yang bersatu. Kita masih kemudian mementingkan kepada kepentingan-kepentingan yang sifatnya lokal, ya, ego sektoral, bukan dalam rangka untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Nah ini kalau kita lihat pesan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 92 menika. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah bahwa kalender Islam global itu untuk menyatukan praktek ibadah kita sebagai seorang muslim yang merupakan wujud ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalender Islam kita itu berbeda-beda, Bapak Ibu sekalian. Sebagai contoh umpamanya dalam kaitannya dengan puasa Arafah. Puasa Arafah di Mekah itu sudah orang wukuf di Arafah. Kita puasanya baru besok. Umpamanya hari ini wukuf di Arafah. Ya. Puasanya kita baru besok. Artinya Arafah itu sudah selesai, kita baru puasa. Itu kan rodo aneh. Nah begitu. Karena apa? Karena kriteria kita itu berbeda. Padahal puasa Arafah itu disebut dengan Arafah karena ada kejadian peristiwa di Arafah. Yaitu apa? Peristiwa wukuf. Nah, orang sudah selesai wukuf, sudah beridul adha, baru kita puasa Arafah. Itu kan sering kejadian ngoten niku. Maka ini agak aneh. Oleh sebab itu, disinilah kemudian pentingnya untuk kesadaran bagi kita semua kaum muslimin itu, bahwa yang namanya puasa Arafah itu ya sama harinya itu, yang namanya puasa Arafah. Puasa Arafah dengan peristiwa wukuf Arafah ya sama. Nah, kira-kira ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Itulah yang kemudian kita prihatin, ya. Makanya sampai konferensi Islam tingkat tinggi negara-negara oki itu di Dakar tahun 2008, demikian juga ketika pusat di Turki, para ulama-ulama dunia itu menyatakan begitu, karena memang kalender Islam global itu penting sekali, terutama dalam kaitannya dengan menyatukan peribadahan kita sebagai umat Islam yang berbeda-beda itu. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189 itu sangat jelas. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal haji. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi, 'anil ahillah, tentang sabit-sabit bulan. Qul, sampaikanlah wahai Nabi, ya, kepada kaum muslimin, kepada umat manusia, hiya mawaqitu linnas, bahwasanya sabit-sabit bulan itu adalah sebagai waktu-waktu untuk manusia, pertanda waktu untuk manusia, wal haji, dan juga ibadah haji. Maksudnya ibadah haji itu kan yang namanya al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Ya, wukuf di Arafah itu adalah haji, begitu. Maka ketika kita puasa Arafah, maka kita menyesuaikan orang-orang yang sedang berhaji itu wukuf di Arafah itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merujuk dalam surat Al-Baqarah ayat 189 ini, yang pertama, ya, pesan daripada ayat ini bahwa kalender Islam itu adalah berdasarkan kalender lunar.
Kalender lunar menika adalah kalender bulan, didasarkan kepada peredaran bulan, bukan berdasarkan peredaran matahari, peredaran semu matahari. Al-ahillah niku sabit bulan menika. Itu sebagai penanda waktu ya dimulai dan berakhirnya daripada satu bulan komariah menika. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini juga memberikan satu isyarah bahwa kalender Islam itu bersifat global. Letak isyarahnya di mana? Linnas, ungkapan Allah mawaqitu linnas. Bahwasanya waktu itu untuk seluruh manusia. An-nas itu adalah al-ma'rifah. An-nas itu merujuk kepada bukan per individu manusia, tetapi manusia secara kelompok, secara kolektif. Ya, kalau kelompok secara kolektif bukan hanya manusia Muslim Saudi, bukan orang Muslim Mesir, bukan orang Muslim Indonesia, tetapi linnas itu adalah untuk keseluruhan manusia. Apakah kita sebagai orang timur, orang barat, orang utara, orang selatan, semuanya sama. Nah begitu. Jadi inilah yang memberikan satu petunjuk terhadap keumuman ayat Al-Quran yang memberikan isyarah kepada kita semua bahwa kalender itu memang ya jamak, ya jamiah, mencakup seluruh kehidupan seluruh manusia. Amma fil masyriq, amma fil maghrib, ya, amma fil syamal, amma fil janub, semuanya sama. Jadi tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita merujuk di dalam ayat Al-Qur'an itu paling tidak ya ada 4 atau 3 ayat yang memberikan pernyataan yang pesan penting terhadap bagaimana kita sebagai umat Islam itu bersatu, terutama dalam kaitannya dengan sistem waktu itu. Kemudian yang kedua, hadis. Bagaimana dengan hadis? Di dalam banyak teks ya, nas di dalam hadis juga disebutkan. Sebagai contoh umpamanya yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-saumu yauma tasumun." Yang namanya puasa itu ketika kalian semua itu berpuasa. Itu jenengane poso. Semuanya manusia sama berpuasa. As-saum yauma tasumun. Ramadan ketika orang itu berpuasa semuanya sama berpuasa. Wal fitro ketika beridul fitri yauma tuftirun, semuanya orang beridul fitri. Wal adha, dan berhari raya Idul Adha yauma tudhahun, yaitu pada saat kalian semua itu beridul adha. Jadi semuanya harus bersama-sama. Untuk bisa sama di dalam kita berpuasa, beridul fitri, beridul adha, tentu kita harus memiliki kalender yang sama-sama unifikatif, yang menyatukan. Tidak kemudian membedakan antara satu dengan yang lain, begitu. Ini pesan penting dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kalau kita lihat dalam praktek kehidupan Kanjeng Nabi itu nggak pernah kaum muslimin kok kemudian berpuasa beda antara satu dengan yang lain. Beridul fitri, beridul adha berbeda-beda dengan satu dengan yang lain. Itu pada zaman Nabi begitu, sifatnya unifikatif, menyatukan. Tidak berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah ini, maka ya ini perlu perjuangan Bapak Ibu sekalian untuk
menyatukan dunia Islam dalam kaitannya dengan kalender Islam global ini memang ya kita perjuangan karena itu pesan Nabi, pesan Al-Qur'an, dan itu sudah disuarakan oleh konferensi tingkat tinggi negara-negara OKI di Dakar itu. Tetapi sambutan kaum muslimin itu adem ayem, nggak ada yang responsif. Demikian juga ketika konferensi ulama dunia di Turki juga sama. Salah satu keputusannya adalah kalender Islam global itu. Tetapi juga itu respon di berbagai belahan dunia, ulama-ulamanya juga adem ayem. Kelihatannya kok orang terjadi apa-apa begitu. Maka disinilah kemudian Muhammadiyah berkepentingan untuk menyuarakan keputusan-keputusan ini supaya apa? Supaya kita itu sebagai umat Islam itu sebagai umat yang satu begitu. Ya, di antara hal yang lain adalah sekarang Muhammadiyah itu sudah dikenal sebagai organisasi besar. Ya paling tidak suara kita menyambut keputusan dari konferensi OKI di Dakar tahun 2008 dan juga konferensi ulama dunia di Turki itu kemudian menjadi keputusan kita PP Muhammadiyah itu, mudah-mudahan itu juga didengar. Kemarin pada saat di Malang itu salah seorang ulama dunia Profesor Zulfikar dari Triple IT di Amerika Serikat itu juga berbicara ya, menanggapi positif apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu, dan dia mendukung sekali jadi Triple IT. Jadi dia salah seorang ulama dari Amerika yang juga suaranya hampir sama dengan Muhammadiyah itu terkait dengan penetapan kalender Islam global itu, dan dia sangat positif sekali ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau kita merujuk umpamanya pendapat para ulama, ya pendapat para ulama, umpamanya kalau kita merujuk kepada pendapatnya Imam An-Nawawi, ya, kemudian pendapatnya Ibnu Nujim Al-Misri, pendapatnya Imam An-Nawawi, salah satunya umpamanya beliau menyatakan qala ba'du ashabina, sebagian sahabat kami, maksudnya ulama-ulama Syafi'i ya. Kalau Imam An-Nawawi menyebut ba'du ashabina berarti ulama-ulama Syafi'i, bisa juga Rafi'i, bisa juga yang lainnya itu ya. Katanya adalah ta'ummur ru'ya fi maudi'in jami' ahlil ard. Ketika hilal itu sudah nampak, sudah kelihatan, ta'ummu, maka itu berlaku ya, kelihatan di satu tempat, berlaku ta'ummu jami'a ahlil ardi, berlaku untuk semua penduduk bumi. Kalau hilal itu sudah nampak di belahan dunia yang lain, kelihatan wonten Maroko, kelihatan wonten Saudi, maka itu juga berlaku untuk Indonesia. Indonesia nggak perlu ru'yah lagi. Nonton. Jadi berlaku untuk Indonesia juga. Ya itu, nggak usah repot-repot pakai ru'yah lagi gitu. Jadi ini ta'ammum jami'a ahlil arsy, berlaku untuk seluruh penduduk bumi begitu. Nah ini pendapatnya Imam An-Nawawi begitu. Imam Ibnu Nujim Al-Misri juga sama menyampaikan la ibrata bihtilafil matali', maka tidak perlu dipertimbangkan terkait dengan perbedaan matla atau zona waktu lokal yang selama ini menjadi perbedaan di kalangan umat Islam, karena sebagian umat Islam berpegang kepada zona waktu lokal. Nah, itu yang menjadi persoalan. Sehingga ya, Indonesia melakukan ru'yah sendiri, Malaysia melakukan ru'yah sendiri, India melakukan ru'yah sendiri, Saudi sendiri, dan dipakai sendiri-sendiri. Ini yang menjadi problem.
Sehingga kemudian ya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah ini begitu Bapak Ibu sekalian. Ya sebagai contoh memang gini, yang namanya hilal menika itu semakin ke barat semakin besar. Ya, semakin ke barat semakin besar. Semakin ke timur semakin kecil dan nggak kelihatan. Begitu. Maka kalau orang-orang timur melakukan ru'yah yo angel, rodo angel. Nah begitu. Sebagai contoh namanya perbedaan. Mengapa kok Indonesia itu sering berbeda dengan Saudi, dengan negara-negara Timur Tengah? Karena ya memang Indonesia kan di bagian timur, gitu. Maka disitulah yang kemudian terjadilah perbedaan-perbedaan itu. Nah ini kalau kita merujuk pendapatnya Imam An-Nawawi, demikian juga Ibnu Nujim Al-Misri, maka sesungguhnya ru'yah di suatu tempat itu juga menjadi acuan untuk seluruh dunia. Begitu. Maka kemudian ya kriteria dalam kaitannya dengan penentuan awal bulan itu juga harus kemudian berubah. Kalau Indonesia ingin sama dengan negara yang lain begitu. Insya Allah kalau Muhammadiyah yang wujudul hilal itu walaupun matlak lokal itu sama dengan Saudi, dengan yang lainnya dan sebagainya. Tetapi Kementerian Agama yang kriterianya itu terlalu tinggi, 3 derajat di atas ufuk itu sudah tidak mungkin untuk akan sama dengan negara-negara Timur Tengah, pasti berbeda. Begitu. Pasti berbeda. Karena sangat jauh sekali kalau Indonesia itu di atas 3 derajat, Timur Tengah sana sudah 10 derajat. Hilalnya itu sudah 10 derajat, jauh sekali. Oleh sebab itu sangat sulit kriteria baru Mabim yang kemudian menjadi ketetapan Kementerian Agama itu sangat sulit untuk kemudian bisa bersatu dalam kaitannya dengan kalender ini, karena kriterianya berbeda jauh gitu. Ini persoalan Bapak Ibu sekalian. Ya memang ini perjuangan ya, tetapi harus dilakukan. Karena kalau tidak, maka umat Islam itu selamanya akan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Mengapa ini penting untuk kita perjuangkan? Yang pertama, dalam rangka untuk membangun citra Islam yang positif di dataran global, di kalangan umat non-Islam. Begitu, membangun citra positif. Jadi selama ini kita memang masih berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kalau kalender Masehi kan tidak. Kalender Masehi itu sudah dari seantero dunia, dari barat sampai timur, utara, selatan, semuanya sama. Ya, semuanya sama. Kalau hari Ahad ini tanggal 1, semua seluruh dunia hari Ahad ini tanggal 1. Nggak ada perbedaan itu. Yaitu kita tidak. Kita itu tanggal 1 bisa 4 hari Bapak Ibu sekalian. Betul, 4 hari. Jadi hari raya itu bisa 4 hari. Di Indonesia itu bisa 4 hari. Di Indonesia itu. Nah itu realitas konkret yang kita hadapi, yang kita temui di masyarakat kita. Karena apa? Karena kita ya itu tadi gak memiliki kesadaran yang unifikatif, integratif, menyatukan bersama-sama. Padahal pesannya di dalam syariat itu luar biasa, tetapi itu tidak menjadi kesadaran. Nah ini citra positif kalau kita memiliki kalender Islam global itu kan luar biasa itu. Ya. Dalam konteks dalam konteks percaturan dunia itu nggak mungkin kok kemudian orang Saudi ke Indonesia itu di sana sudah tanggal 1, di sini belum gitu kan. Ketika pergi anggapan orang Saudi di sana tanggal 1, ternyata sampai di sini sampai Indonesia loh kok belum tanggal 1 kan begitu. Padahal di Saudi sudah tanggal 1. Itu contoh. Ya.
Contohnya begitu. Jadi kalau kita memiliki kalender Islam global itu, insya Allah Bapak Ibu sekalian, itu akan menjadi kemaslahatan bagi kita semua, baik dalam konteks kita melaksanakan syariat ataupun citra positif Islam itu di tengah dunia begitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, realitas dunia itu saat ini tanpa sekat. Kalau dulu masalah lokal itu mungkin bisa menjadi alasan. Zona waktu lokal kalau zaman dulu itu mungkin bisa menjadi alasan. Karena apa? Karena yang namanya informasi itu terbatas. Kita nggak tahu informasi di Timur Tengah itu gimana, di Turki gimana, di Maroko bagaimana, di Tunisia itu bagaimana, nggak ngerti. Tapi sekarang sana dan sini itu bisa live. Apa yang dilakukan di Saudi, apa yang dilakukan di Turki, apa yang dilakukan oleh Tunisia saat ini bisa live, bisa kita simak saat ini juga. Saat ini tanpa sekat. Kalau zaman dulu kan tidak memungkinkan, Bapak Ibu sekalian. Informasi zaman dulu itu apa yang terjadi di Turki, terjadi di Saudi itu mungkin informasinya baru sampai ke kita 1 bulan kemudian. Tapi sekarang tidak. Oleh sebab itu dalam kaitannya dengan penentuan kalender ini pun juga sama begitu. Sekarang tidak ada alasan bagi kita kok kemudian menggunakan matra lokal, itu nggak ada alasan. Karena apa? Karena informasi itu sudah begitu rupa, dunia itu sudah menjadi satu, tidak tersekat-sekat lagi karena apa namanya? Karena faktor geografis, karena faktor tempat dan lain sebagainya begitu. Nah, ini momennya disampaikan oleh seorang ulama ahli hadis, siapa? Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Di dalam kitabnya Awailus Syuhur Al-Arabiyah, beliau menyatakan al-badahiyyu alladzi la yahtaju ila dalil. Jadi hal yang elementer yang tidak perlu lagi kepada satu dalil. Apa itu? Anna awailas syuhur la takhtalifu biikhtilafil aqtar atau taba'udiha. Sesungguhnya awal penentuan bulan itu tidak membutuhkan tidak kemudian harus berbeda karena perbedaan tempat ataupun karena faktor jauhnya. Saat ini yaitu tadi karena apa? Karena revolusi informasi itu sudah demikian luar biasa. Makanya aneh kalau kemudian wong Saudi saja sudah sudah Idul Adha kok kita masih puasa. Padahal kita ngerti informasinya sampai kepada kita, tapi kita kok masih tetap puasa. Ini yo aneh. Ya. Wong Saudi sudah wukuf Arafah, ngerti, sudah wukuf, kok kita masih ngengkel? Nah gitu kira-kira ngoten niku. Kalau zaman dulu kan kita nggak ngerti. Wong Saudi itu kapan wukufnya orang ngerti kan? Nah itu kemudian membutuhkan matra lokal. Karena apa? Informasi nggak sampai kepada kita lama sekali. Tapi kalau zaman sekarang ini yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir, seorang ahli hadis dari Mesir, ini ngoten niku, wal badahiyyu alladzi la yahtaju ila dalil ana awail asyhur la tahtalifu bi ikhtilafil aqtar au taba'udiha. Mekaten. Ini begitu Bapak Ibu sekalian. Ini realitasnya begitu. Kemudian manfaatnya apa? Manfaat daripada KIG, kalender Islam global itu diantara manfaatnya adalah tujuan daripada syariat diturunkan oleh Allah itu untuk menyatukan. Itu tujuan syariat. Bukan untuk kemudian umat Islam itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tidak. Untuk menyatukan. Makanya tadi kita sudah baca di dalam surat Saba dan lain sebagainya itu, demikian juga di dalam surat apa tadi? Surat Al-Anbiya. Inna hadhihi ummatukum
ummatan wahidah. Makanya Syekh Ahmad Syakir itu juga menyatakan inna awala syahri yajibu ayyakuna fi hadhil qurrah al-ardiyah yauman wahidan. Jadi beliau menyatakan inna awala syahri yajibu ayyakuna fi hadhil qurrah al-ardiyah. Jadi sesungguhnya mengawali bulan wajib ya di bumi ini yang kita tinggali ini adalah yauman wahidan, yaitu satu hari satu tanggal. Itu pernyataan Syekh Ahmad Muhammad Syakir bekaten. Jadi ngoten niku wajib. Karena apa? Beliau menyatakan wa wal haqqu la mari'ah fi. Karena ini kebenaran yang sudah tidak diragukan lagi. Kalau ada orang kok kemudian nyata-nyata di Saudi itu sudah mampu meruqyah, kok kita masih ragu lagi loh. Wong neng Saudi wis ketok, neng Timur Tengah wis ketok, sudah kelihatan, kok kita masih ragu. Ya itu. Makanya Syekh Ahmad Muhammad Syakir itu menyatakan wa huwal haq la mari'ah. La mari'ah, tidak ada keraguan lagi. Nah begitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tujuan syariat ya. Syariat Islam diturunkan oleh Allah itu dalam rangka untuk menyatukan kita sebagai umat yang satu. Ya, dalam sistem kalender pun seharusnya juga begitu, karena kehidupan Kanjeng Nabi dan juga para sahabat juga tidak berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kemudian manfaat yang keduanya adalah dalam kaitannya dengan penyatuan ibadah. Ya, kalau bisa ya kita dengan sistem kalender ini, kalender internasional ini, insya Allah ya Idul Adha, Idul Fitri, berpuasa itu semuanya sama. Begitu, tidak kemudian berbeda-beda antara satu dengan yang lain, karena apa? Karena kriteria-kriteria yang berbeda-beda itu tadi. Ya mudah-mudahan ini suara Muhammadiyah ini nantinya ya akan mendapatkan dukungan dari Allah, karena kita berangkatnya itu berangkat dari faktor keikhlasan. Kita memperjuangkan syariat ini, kita berangkat dari ilmu, bukan berangkat dari ketidaktahuan, tetapi kita berangkat dari ilmu. Kemudian juga kita berangkat bersama-sama dari ijma, kesepakatan. Konferensi OKI di Dakar, konferensi ulama dunia di Turki. Ya mudah-mudahan ini nanti ada sambutan-sambutan yang positif dari kalangan kita umat Islam, sehingga kita memiliki kesadaran untuk bersatu dalam kaitannya dengan sistem kalender ini. Mudah-mudahan begitu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin begitu yang saya sampaikan, dan saya ucapkan selamat ya untuk pimpinan cabang Muhammadiyah yang sudah melakukan muspim ya. Rapim ya, rapat pimpinan dalam rangka kaitannya dengan penentuan persiapan untuk untuk musab. Musabnya kapan Bapak? Berarti itu minggu depan ya? Ya, dalam tanggal 6 Agustus besok. Ya mudah-mudahan semuanya akan diberikan kebaikan, rahmat, berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian Muhammadiyah kita di Kajoran ini semakin makmur, semakin menggembirakan, semakin semarak. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.